Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Baik, untuk kompetensi dasar pada materi ini yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Baik, untuk berikutnya, adapun materi pertama yang akan kita bahas mengenai konsep nilai mutlak, di mana tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu dapat menentukan nilai mutlak suatu bilangan menggunakan konsep nilai mutlak, dapat menggambar grafik dari fungsi nilai mutlak, dan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan nilai mutlak. Baik, apakah kalian masih ingat? Yang pertama mengenai garis bilangan, kemudian menggambar grafik dari grafik Y sama dengan 2X contohnya, kemudian tanda ketak samaan seperti apa ini dibacanya? Betul, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Apakah masih ingat kalian semuanya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Jika lupa, boleh diingat kembali karena ini merupakan dasar dari materi kita kali ini. Baik, untuk berikutnya, perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini terlihat ada mobil hijau bergerak dari kota A ke kota B, lalu ke kota C. Nah, yang ingin Ibu tanyakan yang pertama, berapa jarak kota A ke kota B? Ya, mudah ya, tinggal menjumlahkan 45 dengan 30. Betul begitu? Oh, hati-hati. Ini berada di kilometer 45, yang ini berada di kilometer 40. Nah, kemudian berapa jarak yang ditempuh mobil dalam perjalanan ke kota C? Berarti dari kota B ke kota C itu berapa kilometer? Nah, silakan perhatikan. Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Jadi, di sini untuk kota A ini berada di kilometer 45 dan ke kota B ini berada di kilometer 40. Berarti berapa jaraknya? Ya, gunakan selisihnya ya. Jadi 45 ke 30 berapa jaraknya? 15 kilometer. Kemudian dari kota B ke kota C. Nah, kota C berada di 70 kilometer. Maka berarti jaraknya dari 30 ke 70 ada berapa? Betul, 40 km. Nah, sekarang perhatikan ya. Kita di sini memiliki sebuah garis bilangan dimulai dari negatif 5 sampai dengan 7. Jadi sudah jelas ya kalau garis bilangan dari angka 0 misalkan titik pusatnya, jika ke arah kanan dia bernilai positif, ke arah kiri dia bernilai negatif. Nah, sekarang contoh nih. Silakan kita coba ya. Di situ ada ya perintah 3 langkah ke kanan. Misalkan nih, titik pusatnya adalah di 0, titik awalnya. Ketika 3 langkah ke kanan, berarti dari sini, nah 3 langkah ya. 1, 2, 3. Maka kita memperoleh 3 langkah ke kanan. Dilanjutkan 4 langkah ke kiri, berarti dari sini kembali 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka berakhir di mana?
Betul sekali, berakhirnya di negatif 1. Nah, kemudian dilanjut 2 langkah ke kanan. Nah, dari sini kembali lagi 2 langkah ke kanan, 1, 2, maka berada di angka 1. Kemudian 1 langkah ke kiri, katanya. Kita mundur lagi 1 langkah ke kiri, berarti adanya di 0. Dan terakhir 2 langkah ke kiri. Maka berada di mana posisi terakhirnya? Di negatif 2. Berapa langkah jarak yang ditempuh? Nah, dari titik 0 awal mula tadi sampai dengan angka negatif 2, ini ada berapa langkah? Maka yang dihitung bukan dari 0 ke angka negatif 2-nya ya, tapi semua langkah ini dihitung. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2. Jadi ada berapa semuanya? 7 ditambah 3, 10. Jadi semuanya ada 12 langkah. Nah, seperti itu ya, kira-kira ya. Jadi, untuk definisi nilai mutlak, secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut ke titik 0 pada garis bilangan. Contoh, nilai mutlak 3 atau ditulis tanda mutlaknya seperti ini, pagar ya. Pagar 3 dibacanya mutlak 3 sama dengan jarak titik 3 dari titik 0, yaitu 3. Nah, jarak dari titik 0 ke titik 3. Nah, ini ada berapa langkah tadi? Ada 3 langkah. Jadi, mutlak 3 adalah 3. Nah, berikutnya, jika diketahui mutlak negatif 3, berarti yang ini ya. Nah, mutlak negatif 3. Berarti artinya jarak titik negatif 3 dari angka 0. Ada berapa jaraknya? 1, 2, 3. Sama, ada 3. Maka, mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nah, jarak titik 2 dengan 6 itu sama dengan 4, betulkah? Jarak titik 2 dengan 6. 1, 2, 3, 4. Betul ya? Ini dapat ditulis 2 dikurang 6 sama dengan 4, atau kebalikannya, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi artinya mau 2 ke angka 6 itu sama 4 langkah ya, maupun dari angka 6 ke angka 4 sama dengan 4 langkah. Nah, itulah konsep dari nilai mutlak. Jadi, berapapun nilai mutlak di dalam tanda ini, tanda mutlak, baik dia nilainya negatif maupun positif, hasilnya sama, yaitu positif. Nah, sekarang perhatikan, misalkan X adalah sembarang bilangan real, ditulis dengan mutlak X dan didefinisikan. Maka mutlak X itu memiliki dua pengertian, dua hasil. Yang pertama, hasilnya berupa X positif jika nilai X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Baik, untuk jelasnya kita perhatikan contoh berikut ya. Tentukan nilai dari yang pertama, 5 dikurang 7. Jangan lupa, ini artinya mutlak ya. Maka kerjakan dulu, sederhanakan yang di dalam mutlak tersebut. Tanda mutlaknya 5 dikurang 7 negatif 2. Maka berapa nilai dari mutlak negatif 2? Yaitu 2. Berikutnya, mutlak negatif 2 ditambah mutlak 8. Artinya mutlak negatif 2 sama dengan 2. Yang 8 tetap 8, maka jawabannya sama dengan 10. Kemudian yang nomor 2. Tulislah dalam bentuk definisi fungsi nilai mutlak untuk f(x) sama dengan x ditambah 2. Nah, di sini perhatikan berdasarkan definisi bahwa mutlak dari suatu nilai itu akan bernilai positif dan yang satu lagi bernilai negatif. Dia bernilai positif jika X ditambah 2 tersebut lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif jika kurang dari 0. Nah, di sini kita sederhanakan ya. Di sini X ditambah 2 lebih dari sama dengan 0.
berarti X-nya berapa? Nah, pindah ruaskan yang negatif 2 ke ruas kanan, sehingga menjadi negatif 2. Maka, ini penulisan untuk X ditambah 2 dari harga mutlaknya akan bernilai X ditambah 2 jika X lebih dari sama dengan negatif 2 dan bernilai negatif X ditambah 2 jika X kurang dari negatif 2. Ini masih bisa sederhana ya, anak-anak. Kalau disederhanakan jadi apa? Negatif dikali X, ya jadi negatif X. Negatif kali positif, betul, negatif. Kemudian, di sini 2. Artinya sama ya, dengan negatif X dikurang 2. Atau Ibu, ada yang menulis terbalik, Bu. Jadi negatif 2 dikurang X. Boleh? Boleh ya. Artinya sama saja. Nah, sampai sini untuk 2 contoh ini mudah-mudahan dapat dipahami. Intinya, kalau nilai mutlak itu nilainya pasti akan selalu positif ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 3. Contoh nomor 3. Jika X kurang dari 2, sederhanakan bentuk berikut. Kita punya ada 3 tanda mutlak ya. Maka, langkah pengerjaannya kita akan bagi menjadi 3. Yang kita akan kerjakan satu-satu maksudnya. Yang pertama, 3X dikurang 6. Nah, dapat dari mana, Bu? Ini kurang dari 0, karena berdasarkan definisi, jika X kurang dari 2, ini kan X-nya kurang dari 2. Berarti dia positif atau negatif? Nah, berarti dia akan bernilai negatif. Nah, bagaimana sebelum kita menentukan dia bernilai negatif? Kita ambil sampelnya. Contoh X kurang dari 2 itu berapa? Supaya mudah, kita ambil angka 0 ya. 3 dikali 0. Nah, berapa? 0. 0 dikurang 6 sama dengan negatif 6. Maka dia bernilai negatif, yaitu kurang dari 0. Berikutnya, 5 dikurang 0. Kita ganti ininya pun 0. Berapa? 5. Berarti nilainya positif. Jika positif berarti tandanya lebih dari 0. Yang terakhir, ini diganti dengan 0 juga. 0 dikurang 3, negatif 3 ya. Negatif 3 tandanya berarti negatif. Berarti di sini kurang dari. Nah, setelah kita menentukan dia kurang dari atau lebih dari, maka berdasarkan definisi, jika kurang dari, maka nanti nilai hasil mutlaknya harus negatif. Sedangkan jika dia bernilai positif, maka jawabannya tetap, yaitu tetap bernilai positif, yaitu 5 dikurang X ini tetap ya. Dan yang ketiga, dia karena kurang dari 0, maka dia nilainya negatif. Kita sederhanakan, negatif kali 3X, negatif 3X, negatif kali negatif 6 sama dengan positif 6. Yang ini tetap ya. Nah, yang berikutnya negatif kali X, negatif X, negatif kali negatif 3 sama dengan positif 3. Nah, kita kan sudah punya nih, ada jawaban akhirnya, 1, 2, 3. Kita salin. Nah, jadi kita masukkan ke sini, jangan lupa diberi tanda kurung dulu, kenapa? Karena di sini ada yang bernilai negatif. Ya, jadi harus hati-hati, karena nanti ketika positif bertemu negatif, maka jawabannya pasti negatif, betul ya. Nah, sekarang perhatikan, di sini negatif 3 tambah 6, kita buka. Nah, untuk 5 dikurang X ini tetap ya, karena dia bernilai positif. Nah, tapi hati-hati di sini. Kenapa, Bu? Tetap, sebenarnya tidak tetap ini. Positif dikali 5, positif 5. Positif dikali negatif, jadi negatif X. Sama seperti ini. Positif kali negatif X, negatif X. Positif kali positif 3, tetap jawabannya positif 3. Sampai sini, silakan kerjakan, sederhanakan. Kerjakan yang bentuknya sama. Lihat dulu yang X. Di sini kita punya negatif 3. Negatif 3 dikurang 1. Negatif 4 dikurang 1 lagi. Maka jawabannya negatif 5. Kemudian 6 ditambah 5, 11. 11 ditambah 3. Maka jawabannya 14. Nah, ini dia jawaban akhirnya, yaitu negatif 5 ditambah 14. Semoga dapat dipahami.
Baik anak-anak, berikutnya kita akan mencoba menggambar grafik dari nilai mutlak. Adapun langkah-langkah menggambar grafik, perhatikan di sini. Ini contohnya misalkan fx sama dengan mutlak dari ax ditambah b. Maka langkah pertama tentukan nilai x 0 agar nilai ax ditambah b sama dengan 0. Jadi kita akan buat dulu nilai titik tengahnya atau titik puncaknya, di mana kita memperoleh dari nilai x ini. Jika dibuat fx-nya sama dengan 0. Misalkan nanti kita dapat nih nilai x-nya, x0-nya di sini di tengah. X0-nya misalkan kita adalah angka 2. Maka berarti nanti kita akan meneruskan angka-angka setelahnya maupun sebelumnya, yaitu berdasarkan titik x0 ini. Berarti kalau setelahnya angka 3, angka 4, dan seterusnya ya. Nah, untuk yang ke kiri berarti angka 1, angka 0, dan seterusnya. Nah, kemudian buatlah tabel x fx dengan nilai x di kanan kiri x0. Nah, jadi ini itu kita akan membuat nilai x-nya. Ini adalah nilai x-nya, tabelnya nanti seperti ini kurang lebihnya. Nah, kemudian nanti di sini ada nilai fx-nya, di mana fx itu kita peroleh dengan mensubstitusi nilai x yang kita tentukan tadi di awal, disubstitusi ke dalam soalnya. Nah, baru yang terakhir kita setelah memperoleh nilai x dan fx-nya, kita gabung sehingga menjadi sebuah titik koordinat. Nah, nanti letakkan semua titik tersebut di bidang kartesius, lalu sketsa grafiknya. Contohnya seperti apa? Mari kita perhatikan bersama. Ya, di sini Ibu punya sebuah contoh. Gambarkan grafik fx sama dengan x dikurang 2 dengan memanfaatkan definisi 2.1 atau definisi awal ya, definisi dari nilai mutlak. Nah, amati langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah tabel untuk menunjukkan pasangan beberapa titik yang mewakili grafik tersebut. Tentukan pertama kali nilai x yang membuat nilai fungsi tersebut 0. Nah, yang tadi seperti sebelumnya Ibu katakan, kita akan cari x0-nya. Bagaimana caranya? Nah, di sini x dikurang 2, berarti x dikurang 2, fx-nya kita buat 0. Maka kita punya x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti untuk mendapatkan nilai x-nya, kita akan pindahkan negatif 2 ini ke ruas kanan. Sehingga kita memperoleh x sama dengan 2. Betul? Iya, betul ya. Jadi kita memiliki koordinat awalnya adalah 2,0. Ini x-nya, y-nya adalah 0 ya. Yaitu artinya sama dengan fx. Nah, ini sama dengan y. Jadi, yang namanya sebuah titik koordinat itu harus terbentuk dari x dan y. Oke, sekarang kita punya titik 0-nya itu 2 di sini ya. Nah, maka kita boleh mengambil beberapa angka setelahnya dan sebelumnya. Bu, misalkan saya hanya mau mengambil 5 angka saja dari 0 sampai dengan 4. Boleh? Boleh. Yang penting mewakili dari grafik tersebut. Apalagi jika sudah diketahui titik tengahnya, itu boleh sekali hanya mengambil 2 ke kanan ataupun 2 ke kiri. Itu cukup ya. Nah, di sini kita substitusi untuk mendapatkan nilai y, x-nya diganti dengan angka 0. Jika x-nya 0, maka y-nya negatif 2. Berapa mutlak dari negatif 2? Yaitu 2. Betul. Sekarang kita ganti x-nya dengan angka 1. 1 dikurang 2 berapa? Negatif 1. Harga mutlaknya berapa? 1. Kita tulis 1. Maka di sini jadi nanti titik koordinatnya adalah berapa? Ya, 1,1. Betul sekali. Nanti salin sama kalian ya. Di sini 1,1. Nah, kemudian
kita substitusi X-nya dengan angka 3. 3 dikurang 2, 1. Berapa harga mutlak dari angka 1? Tetap sama, 1 ya. Maka di sini nanti kita punya titik koordinatnya adalah 3,1. Betul. Nah, kalau 5 titik koordinat ini saja sudah diketahui, maka sudah bisa membuat sebuah gambar grafik ya. Kita sajikan satu persatu. Mulai dari titik nih, 0,2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Nah, X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di mana titiknya? Ayo, ada yang bisa bantu? Nanti titiknya di sini ya. Nah, ini contoh grafiknya. Nah, berikutnya, kalau kita memiliki 1,1, berarti di sini X-nya 1, Y-nya 1, berarti ini titik potongnya. Berikutnya, jika kita punya 2,0. 2,0 artinya X-nya 2, Y-nya 0, maka titiknya di sini. Ups, nggak ditarik garis dulu ya. Nah, yang berikutnya adalah 3,1. Berarti X-nya 3, Y-nya berapa? 1. Maka naik di sini ya. Nah, titik potongnya. Kemudian yang terakhir 4,2. Ini X-nya 4, naik ke atas sampai dengan Y-nya 2. Stop di sini. Ini dia titiknya. Nah, kalau sudah begini tinggal ditarik garis. Berarti garisnya akan kurang lebih seperti ini. Dia titik puncaknya di angka 2. Sebentar. Nah, garis kurang lebih seperti ini. Nanti kalian gunakan menggaris yang rapih. Oke? Nah, kurang lebih cara menggambar grafiknya seperti itu. Perhatikan, ini sama ya. Jadi yang namanya grafik fungsi nilai mutlak itu tidak ada yang bernilai negatif karena semuanya positif. Ini contoh dari grafik fungsi yang lain ya. Nah, intinya Ibu akan memberitahu bahwa grafik yang kita buat apakah sama dengan contoh yang sudah ada pada gambar di sini? Sama, hanya dia berbeda. Bedanya di mana? Jika kita memiliki X negatif 2, berarti ternyata dia bergeser 2 langkah ke kanan ya. Berarti ini fungsi apa dong? Ini berarti fungsi dari mutlak X ya. Jadi jika X-nya 0, maka Y-nya pun 0. X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. Jika tadi ada yang memperhatikan dan sudah bisa menebak bahwa ini gambar sebelumnya adalah grafik fungsi Y sama dengan mutlak X, kalian benar ya. Berarti kalian sudah paham. Oke, kita lanjut ya. Karena grafiknya sudah diterangkan, maka kalian boleh buka LKPD kalian. Nah, LKPD itu yang sudah kalian punya masing-masing ya. Nah, di sini nanti silakan kerjakan untuk uji kompetensi 1. Latihannya ya. Nah, silakan boleh dicatat untuk poin-poin yang harus dikerjakan. Jangan lupa tetap mengerjakan di buku masing-masing dan kemudian dilaporkan di Google Classroom yang sudah disediakan. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan silakan dipersiapkan untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung hubungi Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.